ada di depan kita nih bawang putih nih Kak Bekti. Tapi kayaknya kurang menarik sih kalau misalnya gitu. Ini kok bawang putihnya gitu aja. Gini ya, agak aneh ya. Kecil-kecil. Tapi katanya ini kecil-kecil ini banyak manfaatnya loh Kak apa Bekti. manfaatnya? Nah langsung aja nih kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Bawang putih tunggal adalah bawang putih yang tidak memiliki siung lain dalam satu wadah kulitnya. Dalam dunia pengobatan tradisional, bawang putih tunggal juga dikenal dalam bahasa Jawa sebagai bawang lanang. Di negara-negara barat, bawang putih tunggal lebih umum dikenal dengan nama solo garlic atau single clover garlic. Uniknya, bawang lanang ini memiliki bentuk bulat dan warnanya jauh lebih putih ketimbang bawang putih biasa. Bawang putih tunggal dipercaya memiliki manfaat kesehatan yang sangat beragam, terutama untuk organ tubuh bagian dalam, kulit, wajah, kuku, dan rambut. Meski demikian, bawang jenis ini memang masih jarang digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari, jika dibandingkan dengan bawang putih biasa. Kalau bawang putih tunggal itu, kalau bawang putih biasa itu kan dari beberapa siung ya. Kalau bawang putih tunggal itu ya terdiri dari satu siung. Tahu saya bawang putih tunggal itu seperti bawang putih biasa, cuman dia cuma satu siung ya. Bawang putih tunggal, ya ini bulat itu, nggak belah-belah gitu. Ada bener tunggal kayak gini gitu. Bawang putih tunggal, bawang putih cutting. Bawang putih tunggal biasanya untuk melancarkan peredaran darah, terus menurunkan kolesterol, sama membuat stamina ya, biar sehat terus. Biasanya bisa buat obat asam urat ya, kalau dicampur sama lobak, madu. Mungkin sama seperti bawang putih biasa kayak buat nurunin kolesterol, Nurunin darah tinggi. Meski konon dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan, namun ada juga masyarakat yang takut untuk mengkonsumsi bawang putih tunggal karena banyaknya rumor tentang efek negatif dari jenis bawang tersebut, seperti menyebabkan bau badan, bau mulut, masalah pencernaan hingga reaksi alergi. Benarkah demikian? Nah, untuk meluruskan fakta dan menghentikan rumor yang beredar, ada baiknya kita simak dulu aneka fakta dan mitos seputar bawang putih tunggal di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Penasaran banget ini ya, ternyata ada ya di dunia ini bawang putih tunggal. Aku baru tahu banget. Nggak ada siungnya itu ya. Iya, nggak ada siungnya gitu, jadi benar-benar tunggal gini. Satu biji aja. Nah, ini sekarang sudah ada Dokter Dokter Tulus, spesialis Tulus. farmakologi klinis. Halo dokter, selamat siang. kita akan ngebahas seputar fakta mitos bawang putih tunggal. Ini banyak kata teman-teman di tayangan tadi itu ya. Ini dapat menurunkan kolesterol katanya nih dokter. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Kenapa Kenapa tuh kok dok? bisa? Ya, bawang putih itu sebenarnya sudah digunakan sejak sebelum Masehi dan akhirnya sampai sekarang sudah dilakukan penelitian. Dari awal penelitian pada mencit ya, uji preklinik sampai ke penelitian pada manusia atau uji klinik. Nah, ternyata penelitian pada manusia dapat menurunkan kolesterol total terutama atau kolesterol LDL yang kalau misalnya orang awam kenal tuh kolesterol jahat katanya. Tapi sebenarnya lebih banyak mengarah ke kolesterol total menurunkannya. Dari penelitian ini bahkan tahun 2016. Jadi penelitian ini baru dia dapat menurunkan kolesterol 13% pada pria dan 10% pada wanita. Bagus banget. Begitu. Iya. Pada pria malah 13% ya? Iya. Oke. Oke, ini seru banget nih. Tapi kita ada tayangan dulu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman yang diyakini memiliki banyak manfaat. Selain digunakan untuk bumbu masak, bawang putih juga digunakan sebagai obat herbal. Salah satu kandungan bawang putih paling populer adalah senyawa sulfur yang berfungsi untuk mempertahankan stamina pada tubuh. Maka tak heran jika bawang putih telah digunakan oleh bangsa Mesir kuno sejak 7.000 tahun lalu. Pemanfaatan bawang putih pertama yang tercatat dalam sejarah terjadi kurang lebih 5.000 tahun lalu di Asia Tengah. Dari Asia Tengah, bawang putih menyebar ke daerah Laut Tengah dan negara-negara di sekitarnya.
Bangsa Sumeria sudah menggunakan bawang putih sebagai bahan untuk pembuatan obat-obatan sejak tahun 2600 sebelum Masehi, diikuti oleh bangsa Rusia yang kerap menjadikan bawang putih sebagai pengganti antibiotik. Sedangkan orang Yunani dan Romawi kerap menggunakan bawang putih untuk mengobati asma dan kista. Di Asia, bangsa Tiongkok adalah bangsa yang mempelopori penggunaan bawang putih dalam dunia pengobatan. Dalam dunia kedokteran tradisional Cina sendiri, bawang putih merupakan bahan obat-obatan yang harus tersedia. Nah, ketika jalur perdagangan Tiongkok dengan bangsa-bangsa Melayu dibuka, bawang putih masuk ke Indonesia, dibawa oleh para saudagar Cina sebagai komoditas pertanian yang diperjualbelikan secara bebas. Hingga saat ini, Tiongkok tetap menjadi negara penghasil bawang putih terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 80% dari total kebutuhan pasar dunia. Itulah tadi sepenggal kisah tentang sejarah bawang putih. Sebagai bumbu masak, bawang putih sudah terbukti. Lantas bagaimana jika dijadikan obat? Benarkah bermanfaat? Wow. Ya, masih ngebahas seputar bawang putih tunggal. Nah, Dan ternyata itu sudah dikonsumsi dari zaman dulu loh Iya itu. ya. Bawang putih tunggal. Tapi benar gak sih kalau misalnya bawang putih tunggal ini katanya ampuh untuk mencegah kanker, Dok? fakta atau mitos Fakta itu, atau Dok? mitos? Ya, ini fakta. Wah, Fakta. Mencegah. Saya garis bawahi Ya. di sini Mencegah, katanya ya. mencegah, bukan mengobati. Jadi tidak bisa menggantikan obat kemoterapi Ya, begitu. pasti. Memang sudah banyak penelitian pada hewan. Dia mampu menghambat pertumbuhan sel kanker gitu. Dia kan juga antioksidannya tinggi tuh di dalam bawang putih ini. Kandungan flavonoid itu sebagai antioksidannya gitu. Zatnya namanya alanin yang mampu tadi membunuh sel kanker, tapi dalam penelitiannya di preklinik gitu. Oh, jadi masih pada hewan ya, Dok? ya? Betul. Ya, baik, nah di Dok, Oke. berikutnya nih bawang putih ini mengatasi influenza. Fakta atau mitos tuh, Dok? Ini mitos. Mitos. Iya. Oh. Kenapa di sini dibilang mitos? Karena dibilangnya mengatasi, itu berarti sama dengan mengobati ya. Harusnya kalau mau mengobati diketahui dulu penyebab dari influenza. Banyak sekali dan jenis influenza itu juga banyak. Jadi sebaiknya kita harusnya konsultasikan dulu dengan dokter penyebab influenzanya apa. Namun untuk mencegah bisa karena dalam bawang putih ini mengandung vitamin C, kemudian ada mineral lain dan juga antioksidan sehingga mampu mencegah supaya kita tidak gampang sakit gitu ya. Wah, ada daya tahan tubuh kita ya dari Betul. situ ya. Oh, Bagus tapi banget nih tuh. loh, ini menarik juga nih. Selain katanya mencegah untuk menambah stamina, ini juga katanya bisa meningkatkan gairah seksual pada pria loh, Kak yang Bekti. bener, Dok. Iya, Kita dulu, fakta atau mitos fakta atau nih? mitos tuh, Dok. Ya, kalau untuk menambah gairah seksual pada pria, penelitian pada manusia belum ada. Jadi saya bilang itu masih Mitos. mitos ya, Oh. tapi Oke. punya kemampuan memang. Jadi sudah ada penelitian juga bahwa si kandungan bawang putih ini mampu memperbaiki hormonal dan dia dari baunya mengundang selain bau badan ya, tapi efek Mengundang samping. bau-bau yang menggairahkan ya, Iya, Dok. Iya. Jadi ini konsumsi bawang putih itu bisa mengakibatkan bau badan nih, Dok. Iya, Itu fakta atau betul. mitos, Dok? Itu fakta. Fakta, Wah, oh ya. betul. Aku suka loh. Berarti apa, jangan lupa bawang pakai putih. deodoran tuh, Kak Bekti. Iya benar. Harus sering-sering ya. Itu jadi Iya. fakta ya, Dok ya. Kalau itu Fakta. kenapa tuh, Dok? Karena ketika bawang putih ini digigit, maka kandungan sulfur yang di dalamnya akan keluar kan. Dia bisa menyerap bahkan sampai ke pori-pori yang di Oh, kulit. iya. Jadi ke keringat juga bisa. Oh, gitu. Akhirnya bau badannya bisa dari keringat juga kan. Begitu. Gitu. Jadi untuk yang sekarang sudah bau badan, kurang-kurangin makan bawang putih ya. Iya. Ya, nah ini ada lagi nih, Dok, katanya kalau misalnya konsumsi bawang putih tunggal ini dapat menimbulkan reaksi alergi, Dok. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Reaksi Wah, alergi. kenapa, Reaksi Dok? alergi Oh, bahkan kenapa tuh alerginya? reaksi alerginya karena ada beberapa orang yang sensitif terhadap zat-zat yang ada di dalam bawang putih gitu ya. Contoh zat yang ada di dalam bawang putih ini adalah alanin kan khasnya. Nah, beberapa orang yang sensitif pasti akan menimbulkan reaksi alergi. Seperti apa tuh Misalnya kalau gatal-gatal. gatal-gatal bisa atau bahkan ini kan lebih ke bau ya.
Sampai misalnya baunya itu bikin alergi, sampai ada yang jadi asma timbul Oh, mungkin. iya. Oh. Betul. Tapi itu biasanya udah dari kecil ya dok ya? Iya, itu kan bawaan ya. Gitu. Nah ini dok, bawang putih tunggal itu mencegah asam urat dok. Fakta atau mitos? Mencegah ya ini dok? Mencegah. Mm-mm. Ini mitos sebenarnya. Mitos? Iya. Oh oke. Karena pertama belum terlalu banyak penelitian yang ke arah asam urat ini. Iya. Lebih banyak penelitian yang tadi pada kolesterol, gula darah gitu ya. Jadi iya. malah asam urat ini belum ada penelitiannya gitu? Nah, tapi sudah dideteksi di dalam laboratorium bahwa mempunyai zat yang berpotensi dapat menurunkan asam urat. Oh, Gitu. oke. Jadi untuk penelitian lebih lanjut boleh nih. Masih harus dikonfirmasi Masih. lagi ya dok Betul. ya? Baik dok. Oke, nah kita minta tips-tips nih dok, Ya. gimana sih untuk masyarakat supaya bisa konsumsi bawang putih tunggal ini dan juga manfaatnya lebih banyak dok? Apakah boleh setiap hari, terus berapa buah, berapa banyak? Ya, jadi konsumsi bawang putih tunggal sebaiknya dalam bentuk yang utuh seperti ini sebenarnya. Nah, banyak yang dibuat dalam bentuk acar karena supaya tidak terlalu terasa rasa bawangnya Ya, dan baunya gitu. Nggak apa-apa, bisa juga. Nah, kalau bedanya dengan bawang putih siung, ini memang zat kimianya lebih banyak. Karena kan sebenarnya satu kayak gini nih kulitnya, Iya. dia melapisi seluruh umbinya. Ini umbinya gitu kan. Jadi sebenarnya pertumbuhannya itu dia mengalahkan dengan siung-siung yang lain sehingga tumbuh ini, makanya ada zat kimia 5 sampai 6 kali lebih tinggi dibandingkan Zat yang kimianya apa tuh dok? Apa berbahaya banyak. gak? Oh, tidak sebenarnya. Oke. Heeh. Tidak berbahaya, hanya memang tidak boleh dikonsumsi lebih dari 4 gram per hari atau kurang lebih tidak memakan lebih dari 4 siung deh sehari gitu ya. Gitu ya. Ini baiknya dikonsumsinya kapan dok? Di pagi hari, sebelum makan atau setelah makan? Ini aturan dari, kan sudah ada nih di formularium obat herbal sebenarnya dikonsumsi bisa sehari 2 kali. Itu sebelum Gitu. atau setelah makan itu dok? Kalau mempunyai gangguan mah terutama kan sebaiknya sih Setelah makan. setelah makan saja. Ya, pencegahan. Betul. Baik, Iya. Dok. Terima kasih Terima banyak kasih dok. banyak, Sama-sama. Dok. Iya. Waduh, baik.